Mulai detik ini, mulai hari ini, kamu stop bayar pinjol legal. Kamu gabaikan aja. Jika pinjol yang kamu melakukan pinjaman, mereka melakukan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena banyak di luar sana sahabat pinjam online itu tidak tahu loh. Dan menganggap kalau hal-hal kayak gini itu wajar-wajar aja. Padahal faktanya kalau mereka sudah melakukan hal seperti ini, kamu stop deh. Nggak usah dibayar. Cuman sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalba, itu linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Kalba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan hal-hal kayak gimana Bang, kalau pihak pinjol atau desa pinjol melakukan kepada kita, sehingga kita harus stop bayar di pinjol legal. Kamu harus tahu loh tentang hal ini. Karena seperti yang saya bilang, banyak di luar sana sahabat pinjaman online menganggap hal kayak gini itu hal yang wajar. Padahal mereka melanggar aturan dari pihak OJK. Contoh, kalau kamu melakukan pinjaman di pinjol legal dan telat bayar ataupun kamu tidak sanggup membayar, pasti kamu diteror kan oleh desa pinjam online, entah itu lewat WA, lewat telepon ataupun lewat SMS. Pasti kamu ngiranya itu sah-sah aja atau itu emang harus lakukan kepada kita, padahal mereka dilarang loh oleh pihak OJK untuk meneror kalian. Mereka hanya boleh mengingatkan saja seperti 1 SMS, 2 SMS, tapi kan pada kenyataannya kita diteror sehari bisa 50 telepon, bahkan 100 telepon. Kalau pihak pinjol sudah melakukan hal tersebut, desa pinjol sudah melakukan hal tersebut meneror kalian, kalian stop deh, kalian galbaikan aja, kalian nggak usah bayar. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Itu untuk yang pertama. Tapi apakah yang pertama udah cukup? Oh tentu tidak, masih ada yang lainnya loh, yang menjadi alasan kenapa kamu harus stop bayar pinjam online jika mereka melakukan hal-hal kayak gini. Dan untuk yang kedua yaitu mereka mengintimidasi kalian, seperti mengancam kalian, mengintimidasi kalian, mengancam akan dibuka hukum, mengancam keluarga kalian. Nah, kalau mereka sudah mengancam seperti itu, kamu nggak usah bayar, kamu gabaikan aja. Kenapa? Karena sama, mereka juga sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Tapi kenapa Bang, kita nggak usah bayar pinjol legal yang melanggar aturan pihak OJK? Untuk alasannya, saya akan jelaskan di akhir video ini. Kamu simak dulu aja untuk hal-hal yang dilakukan oleh desa pinjol legal sehingga kita harus stop bayar pinjaman tersebut. Nah, itu untuk yang kedua, di mana mereka mengintimidasi kita. Hampir semua desa pinjol legal itu melakukan hal tersebut loh. Pasti kalau kamu nasabah pinjaman online yang sering melihat pesan DC, pasti kamu pernah kan diancam oleh desa pinjaman online. Kalau seperti itu, kamu gabaikan aja. Dan untuk yang terakhir yaitu mereka keluar kondar, atau lebih tepatnya mereka menghubungi kontak-kontak kamu, menghubungi keluarga kamu. Nah, kalau seperti itu nggak usah dibayar lagi. Jelas mereka melakukan pelanggaran karena melakukan penagihan selain ke diri kamu. Karena udah jelas loh, dalam aturan OJK sendiri ditegaskan pihak pinjol tidak boleh menagih selain ke si nasabah tersebut. Kalau desa pinjol melakukan keluar kondar, nelpon kontak-kontak kamu atau nelpon bos kamu, nelpon keluarga kamu, kamu galbaikan aja. Karena kalau mereka melakukan 3 hal tersebut, maka sama dengan hutang kamu itu lunas. Jadi kamu galbaikan aja. Kenapa? Karena mereka sudah melanggar aturan dari pihak OJK. Maka kita juga langgar dong aturan perpinjaman dengan mereka. Mereka melanggar aturan dari pihak OJK, kita langgar aturan perpinjaman dengan pihak pinjol. Karena mereka sendiri tidak mentaati aturan OJK. Karena hampir semua nasabah pinjam online, kalau pihak pinjolnya itu ya ramah-ramah aja, maka si nasabah tersebut juga akan ramah loh. Tapi justru sebaliknya, kalau udah si pinjol neror, ngancam, bahkan sampai menghubungi kontak, otomatis kan si nasabah tersebut marah, pasti enggak akan bayar. Jadi kamu galbaikan saja pinjol-pinjol yang melakukan hal tersebut. Jadi itulah yang harus kamu ketahui tentang aturan-aturan OJK tentang pinjam online. Jadi kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik. Sebenarnya semua DC pinjol legal itu ada aturannya loh dari pihak OJK. Karena seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya, galbay di pinjol legal itu aman. Yang bikin nggak aman karena kamu nggak subscribe channel ini dan tidak tonton video saya. Nah, itu yang bikin nggak aman galbay di pinjol legal. Oke, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya akan galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.